plane crash tragedy in Nepal. Plane has crash landed. Plane that landed without nose gear. That fiery crash landing at a California. Pesawat Garuda Indonesia yang mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus berhenti di tengah landasan. Kamu tahu nggak? Secara statistik, hampir 50% kecelakaan penerbangan itu terjadi ketika pesawat akan melakukan pendaratan. Dan 14% lainnya terjadi ketika take off dan initial climb. Gede banget kan tuh? Makanya, di dunia aviasi ada istilah critical 11 atau 11 menit yang paling kritis dalam penerbangan pesawat, yaitu 3 menit setelah take off dan 8 menit sebelum landing. Untuk melakukan pendaratan, pesawat tentunya perlu menggunakan roda pendaratan atau landing gear. Terus kalau misalnya nih, ketika mau landing, terus landing gear-nya rusak, gimana tuh? Nah, persis nih kayak potongan klip yang Potatoes temukan berikut ini. Jadi ceritanya nih, ada sebuah pesawat. Pas mau landing, kayaknya nose landing gear-nya nggak bisa dioperasikan gitu deh. Terus, alih-alih menggunakan nose landing gear, datanglah sebuah mobil bak terbuka. Ya, buat ngegantiin fungsi si nose landing gear-nya pesawat gitu. Ya, sebagai engineer kan, kadang-kadang Potatoes suka ke-trigger nih lihat hal-hal yang kayak gini. Jadi sosokan mikir gitu. Mungkin gak sih hal yang kayak gini tuh bisa kejadian? Video ini sebenarnya adalah iklan mobil yang dirilis di tahun 2011. Kalau kita perhatiin ya, pesawat di video itu adalah Boeing 727 yang khas karena punya 3 jet engine dengan ekor horizontal yang berada di atas. Anyway, Boeing 727 ini udah nggak beroperasi lagi ya sebagai commercial aircraft sejak Januari 2019. Oke, kalau kita kembali dan cek spesifikasinya, berat takeoff maksimum atau MTOW dari Boeing 727 ini adalah sekitar 83 ton. Sementara berat landing maksimumnya atau MLW adalah sekitar 70 ton. Kenapa coba kira-kira Potatoes tuh mention spesifikasi berat pesawat? Soalnya, berat landing maksimum ini dibatasi oleh kekuatan struktur pesawat dan kekuatan struktur landing gear untuk menahan beban impact saat pesawat bersentuhan dengan runway. Kekuatan menahan beban impact itu yang membuat landing gear menjadi komponen yang penting untuk pesawat udara. Tapi ingat, landing gear itu bukan cuma didesain untuk menahan berat pesawat aja loh, tapi juga digunakan untuk pergerakan pesawat saat di darat, seperti untuk taxi, take off, maupun landing. Pada umumnya, pesawat itu punya 2 main landing gear yang berada di tengah badan pesawat, tidak jauh dari center of gravity, dan 1 landing gear yang lebih kecil. Ada 2 konfigurasi landing gear di pesawat yang umum, yaitu tricycle dan tail dragger. Pada konfigurasi tricycle, landing gear kecil itu akan berada di depan atau kita kenal sebagai nose landing gear. Sementara di konfigurasi tail dragger, landing gear kecil akan berada di ekor pesawat atau biasa kita sebut dengan tail wheel. Nah, Boeing 727 ini punya konfigurasi tricycle. Dan supaya pesawatnya itu nggak ngejengkang ke depan atau ke belakang, maka total gaya yang ditahan sama landing gear pesawat itu harus sama dengan berat total pesawat. Dan bukan cuma itu, jarak landing gear dari center of gravity juga harus diatur agar beban bisa didistribusikan secara efektif dengan tetap memperhatikan stabilitas dan kendali pesawat saat pesawat berada di darat. Pada pesawat komersil, nose landing gear itu biasanya didesain untuk menahan 10 hingga 15% daripada beban pesawat. Nah, sisanya dibagi 2 deh ke masing-masing main landing gear. Ya, nose landing gear emang nggak didesain buat nahan beban yang besar, nggak kayak main landing gear. Karena fungsi utama nose landing gear itu lebih buat steering atau mengatur gerak pesawat dari taxiway menuju runway. Nah, kalau kita balik lagi ke Boeing 727 yang tadi landing ya, untuk menghitung impact pesawat saat landing seperti di video tersebut, kita akan coba pakai berat yang paling ringan yang mungkin untuk operasi sebuah pesawat.
Berat ini dikenal dengan sebutan Operating Empty Weight atau OEW. OEW ini adalah berat kosong pesawat ditambah flight crew tanpa penumpang dan tanpa bahan bakar. Jadi kita tuh lagi ngeasumsiin pas lagi mau landing ini pesawatnya kosong dan pas banget fuelnya mau habis. Nah, OEW dari Boeing 727 ini adalah sekitar 45 ton atau ini sebanding dengan 550 orang dewasa. Kalau kemudian kita asumsikan nose gear ini menahan 10% berat pesawat, artinya beban yang ditanggung oleh nose landing gear ini adalah sekitar 4,5 ton. Ini tuh sebanding dengan setengah bawaannya truk tronton yang gede-gede banget itu. Dan ini adalah hitungan beban statik. Maksudnya, beban statik itu kalau pesawatnya lagi diem ya. Nah, kalau misalnya pesawatnya sambil gerak nih, misalnya saat mendarat, maka akan ada impact atau beban dinamik. Nah, akan beda lagi nih hitungannya. Beban landing gear tadi bakal makin besar tergantung dengan kecepatan pesawatnya. Walaupun impact-nya cuma sesaat, tapi kan tetap harus bisa ditahan sama struktur landing gear-nya. Ketika pesawat sedang approach menuju landing, maka sesungguhnya pesawat mengalami kecepatan, bukan hanya ke arah horizontal atau ke depan, namun juga ke arah vertikal atau ke bawah. Sehingga, kecepatan total pesawat itu adalah resultan dari kedua vektor kecepatan tersebut. Dan ketika pesawat sudah touchdown, main landing gear yang akan terlebih dahulu menyentuh runway dan menumpu beban pesawat. Baru kemudian hidung pesawat akan diturunkan dan nose landing gear akan menyentuh runway. Nah, kecepatan ketika landing gear menyentuh runway ini yang akan menentukan berapa besar sih impact yang akan dirasakan oleh gear maupun oleh runway. Dari data yang Potatoes dapetin ya, kecepatan landing pesawat 727 itu kurang lebih sekitar 64 meter per second atau 240 km per jam. Ini tuh udah lebih dari 2 kali kecepatan mobil maksimal di jalan tol Cipularang ya. Biar gampang nih, kita pakai aja teorema Pythagoras, di mana 240 km per jam ini adalah kecepatan total pesawat yang kita gambarin pakai garis merah ini. Kalau kemudian kita mau gambarin gimana sih kecepatan horizontal dan vertikalnya, kita asumsiin aja sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan total kecepatan ini kecil, misalnya 3 derajat gitu. Maka dengan pendekatan sinus dan kosinus, kita bisa hitung kecepatan vertikal dan horizontalnya. Kosinus dari sudut dikalikan kecepatan total menggambarkan kecepatan horizontal pesawatnya, atau sekitar 239,7 km per jam. Sedangkan kecepatan vertikal dihitung menggunakan sinus, atau sekitar 12,56 km per jam, yang sebanding dengan 3,5 meter per second. Dengan asumsi nose gear cuma nahan 10% berat pesawat saat landing dan kecepatan vertikal yang tadi kita hitung, maka impact saat landing itu kurang lebih sebanding dengan massa dikali kecepatan vertikal dibagi lamanya waktu tabrakan. Yang kita anggap waktu tabrakannya cepat lah ya, 1 detik misalnya. Maka impact yang dirasakan itu akan kurang lebih sebesar 14 ton. Dan ini tuh udah sama kayak disuruh nahan 1 truk tronton bermuatan penuh. FYI nih ya, setiap pabrikan pesawat terbang itu wajib untuk mengeluarkan dokumen yang berisi detail informasi mengenai panduan operasi pesawat yang mereka produksi. Dokumen ini disebut sebagai Aircraft Fleet Manual atau AFM. Dan saking pentingnya, AFM ini harus selalu dibawa di setiap penerbangan. Karena nggak cuma digunakan untuk operasi normal, AFM juga berisi prosedur yang harus dilakukan pilot saat kondisi darurat dan non-normal. Kalau kemudian kita hubungkan lagi dengan video sebelumnya, ada loh prosedur mendarat dengan kondisi nose landing gear nggak mau turun, sementara kedua main landing gear itu bekerja normal di AFM. Tapi, pakai truk sebagai pengganti nose landing gear itu bukan prosedur yang disarankan di AFM ya. Oke, kita balik lagi lah ke kejadian si mobil nahan nose landing gear pas lagi landing. Jadi mungkin nggak nih? Tadi Potatoes sudah hitung ya. Kira-kira beban dinamik yang mesti ditahan sama bak mobil ketika nose landing gear mendarat itu sekitar 14 ton. Terus kira-kira apa lagi nih konsiderasinya? Sebelum kemudian kita mikirin, kuat gak nih mobilnya nahan 14 ton? Kita pikirin yang lebih simpel dulu deh.
Kayak muat nggak sih ban pesawat ini di bak mobil tersebut? Nah, dari hasil penelusuran Potatoes nih, Boeing 727 itu ternyata punya dua nose landing gear dengan diameter 80 cm dan lebar masing-masing roda 28 cm. Berarti, kurang lebih ukuran roda yang harus muat di bak mobil itu sekitar 90 cm atau 36 inci. Kalau bak mobilnya punya panjang dan lebar 70 dan 60 inci, maka bisa kita bilang secara dimensi, ternyata roda pesawat bisa masuk ke lebar bak mobilnya. Tapi masalah tambahan nih, kalau nyimpen ban lagi dalam keadaan diem kan gampang ya. Nah yang susah ini adalah ngepas-pasin kecepatan landingnya pesawat sama kecepatan mobilnya. Kebayang nggak? Kalau mobilnya lebih lamban nih ya dari kecepatan landing pesawat, ya kegilas dong sama pesawat mobilnya. Dan kalau kita lihat spesifikasinya, konon mobil ini top speednya di sekitar 112 miles per hour atau sekitar 180 km per jam. Ya ini sebenarnya sedikit lebih lamban dari kecepatan pesawatnya ya. Ya tapi katakanlah mobilnya ini bisa kita geber nih buat ngikutin kecepatan pesawat. Ada loh skill tambahan yang diperluin, yaitu gimana caranya rodanya itu bisa pas banget di bak mobilnya. Karena kalau kelambatan, rodanya bakal jatuh di atap mobil. Kalau kecepatan, rodanya bakal jatuh di runway. Dan menurut Potatoes tuh kayaknya ini skillnya agak mirip lah sama skill air-to-air refueling gitu. Lanjutannya nih ya, kalau kemudian kita lihat spesifikasi mobilnya, maksimum payloadnya itu sebenarnya cuma 1.400-an pound, atau ini sebanding dengan 700 kilo. Padahal tadi kita hitung beban static nose landing gear aja 4 ton, beban dinamiknya 14 ton. Artinya, kalau benar-benar ini mau kejadian, mobilnya tuh perlu diperkuat secara ekstra banget kalau kemudian mau dipakai secara operasional buat nahan landing gear pesawat yang mau landing. Dan ingat, ini tuh tadi pesawatnya dalam keadaan kosong ya. Kemudian, dalam prosesnya, nose landing gear-nya itu harus ditaruh pelan banget. Ya supaya beban impact-nya nggak gede-gede amat. Tapi yang pasti nih ya, pakai truk sebagai pengganti nose landing gear itu bukan prosedur yang disarankan di AFM ya. Ya secara iklan, dia tuh kan mau ngeliatin kalau mobilnya punya kapasitas bak yang besar. Landing gear pesawat gitu loh, yang gedenya lebih dari 2 kali ukuran ban mobil bisa muat. Terus, dia juga mau ngeliatin kalau mobilnya bisa melaju dengan kencang. Secara kecepatan landing pesawat gede gitu kan nggak bisa dibilang pelan ya. Dan yang terakhir, dia mau nunjukin kalau baknya itu punya kekuatan struktur yang kuat, sampai-sampai bisa nahan impact landing gear pesawat. Tapi ya, kalau ngeliat susahnya manuver yang dilakukan, ini sih bukan mobilnya yang keren, tapi supir mobilnya yang jago. Itu sih kata Potatoes ya. Kalau kata kamu gimana?